Selamat sore warga Pemalang. Hari ini saya sedang ada di Desa Pesantren, Kecamatan Ulu Jami, di pesisir utara. Teman-teman, ini spesial. Hari ini saya ada di depan makam Syekh Maulana Maghribi. Saya sama Pak Kiai Haji Sulaiman Tajri. Beliau ini adalah pengurus yayasan Syekh Maulana Maghribi atau yang jadi pengurus di makam ini. Kita akan bicara sejarah terkait makam ini karena kalau kita bicara membaca buku, nama Maghribi ini penting sebagai tonggak sejarah penyebaran agama Islam di pesisir utara Jawa. Nah, Pak Haji Sulaiman pengen tahu Pak cerita sekilas terkait sejarah ini. Sejarah Syekh Maulana Maghribi. Jadi sosok seorang ulama besar Syekh Maulana Maghribi itu kan pendatang dari Maghribi, dari Maroko. Itu nama aslinya adalah Syekh Tajuddin Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Yahya Al-Alawi. Makam Syekh Maulana Maghribi di sini kurang lebih umurnya sudah mencapai 4 abad. 400 tahun. 400 tahun. Sebetulnya ini sangat penting sekali. Termasuk jadi pepundanya daerah Kabupaten Pemalang. Ini katanya makam tertua Pak ya kalau. Ya. Jadi dari di Kabupaten Pemalang, makam para wali sing paling tertua dan karismanya paling tinggi adalah Syekh Maulana Maghribi yang ada di pesantren. Tapi sedikit agak sangat disayangkan dari pemerintah daerah itu kurang peduli makam yang ada di pesantren. Kalau ini Pak, katanya beliau inilah yang memberi nama Gunung Slamet katanya. Ya, sejarahnya betul sekali. Jadi sebagian jasa karomah dari beliau adalah orang yang pernah mengganti nama Gunung Karo. Dulunya namanya Gunung Karo. Itu sering meletus, sering menimbulkan bencana yang menimpa kepada masyarakat. Akhirnya diikhtiari oleh Syekh Maulana Maghribi, Gunung Karo tadi dipindah nama menjadi Gunung Salamah atau yang dikenal sekarang adalah Gunung Slamet. Gunung Slamet. Oh, jadi teman-teman sejarahnya Syekh Maulana Maghribi ini yang mengganti nama Gunung Karo menjadi Gunung Slamet. Jadi terkenal sebagai Gunung Slamet. Terus Pak, ini makamnya ini kayak gini Pak, setiap hari ramai didatangi orang. Ramai. Ya, lumayan. Jadi ya enggak seramai yang ada di daerah Pemalang itu Syekh Samsudin dan yang lain-lain. Itu kenapa Pak? Karena akses jalannya apa karena? Ya, akses jalannya dari gerbang pertama ini kurang lebih 2 kilo. 2 kilo ya. 2 kilo. Itu kalau akses jalannya sudah bagus, ya saya kira yang minat ziarah ke sini ya mungkin. Itu Pak, kalau saya baca tadi itu kan yang memugar ini atau menemukan ini ada kaitan dengan Habib Lutfi ya. Iya. Jadi selama ini yang sangat peduli kepada makom Syekh Maulana Maghribi adalah Habib Lutfi. Oh. Jadi yang ini ya yang uri-uri yang. Iya. Oke. Kalau dari pemerintah daerah belum pernah. Ya harapannya teman-teman semua warga Pemalang setelah lihat ini bisa
main ke sini, bisa ziarah ke sini. Amin. Karena tidak hanya ziarah tapi juga belajar sejarah terkait keberadaan Syekh Maulana Mahribi. Karena kalau kita flashback kembali, pesantren ini kan unik, desanya di ujung Muara Comal Pak ya. Bahkan informasi dari warga sekitar, depan komplek makam ini itu Muara Comal yang sudah mati Pak. Iya, Jadi tadinya itu kali Comal. Cuma kemudian sama Belanda dibikin lurus, jadi yang jadi dekat Mojo itu Pak yang nah itu jadi sejarahnya itu. Jadi sangat beralasan kenapa ada makam Maulana Mahribi di sini, karena dulunya pasti ini rame Pak ya. Pasti rame, jadi kota pelabuhan karena ada muaranya. Kemudian ada pedagang muslim dari Timur Tengah, dari Maroko datang ke sini berdakwah, berdagang, dan bukti paling nyata ada makam atas nama Maulana Mahribi. Jadi sebutan bagi para pendatang atau penyiar agama Islam dari Maroko. Oke, semoga videonya bermanfaat. Yang mau datang ke sini langsung saja ke desa pesantren. Ada pelangnya, bisa nanya. Aksesnya sebenarnya mudah, cuman agak jauh. Oke, terima kasih Pak Kiai. Semoga bermanfaat.